Selamat siang, perkenalkan saya Bona Ernest, mahasiswa MM4. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait tugas APSK dengan judul Analisis Industri Rokok Indonesia pada PT Gudang Garam Tbk. Kita masuk ke profil perseroan. Jadi Gudang Garam itu adalah suatu produsen rokok kretek terkemuka yang ada di Indonesia, yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk Indonesia itu sekitar 273 juta jiwa, Indonesia itu salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dengan persentase rokok dewasa yakni 56%. Itu terdiri dari laki-laki dewasa, diperkirakan adalah perokok. Ini berdasarkan riset pasar Nielsen. Lalu, profil yang kedua adalah Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Lokasi pertama itu ada di Kediri dengan jumlah penduduk lebih dari 290.000 jiwa. Ini merupakan suatu pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Lalu fasilitas produksi rokok Gudang Garam kedua adalah berlokasi di Gempol, Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 50 km dari Surabaya. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada di pasar. Lalu, perseroan memproduksi berbagai jenis rokok kretek, di antaranya yaitu sigaret kretek tangan, itu bisa kita sebut dengan SKT, dan sigaret kretek mesin, atau SKM. Jadi, di sini tuh ada sigaret kretek tangan itu, jadi ini lebih ke pembuatannya dengan menggunakan tangan ya. Kalau sigaret kretek mesin itu lebih ke penggunaannya menggunakan mesin produksi gitu ya. Lalu termasuk jenis rendah tar nikotin yang bisa disebut dengan LTN serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Lalu berikutnya perseroan ini juga memiliki 7 anak perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial. Yang pertama itu adalah PT Surya Pamenang Produsen, yaitu kertas katok untuk kemasan rokok. Yang kedua PT Surya Madistrindo, distributor tunggal produk perseroan. Lalu PT Surya Air Galaxy Prime Ltd dan Prime Galaxy Ltd, ini perusahaan bergerak di layanan jasa transportasi udara tidak terjadwal. Berikutnya ada PT Graha Surya Media, yaitu untuk penyedia jasa hiburan. Yang terakhir adalah PT Surya Inti Tembakau, bergerak dalam bidang pengolahan tembakau. Lalu kita masuk ke analisis industri. Di sini akan kita menganalisis dari berbagai aspek ya. Yang pertama supplier power, substitute product, other stakeholder, buyer power, new entrants, dan rivalry. Oke, untuk yang aspek yang pertama yaitu adalah terkait trade of new entrants. Nah, ini untuk faktornya itu ada economic of scale. Di sini saya menilai kategori ini dengan sedang karena kapasitas produksinya Gudang Garam itu mengalami kenaikan penjualan ya di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan penjualan itu meningkat 9,1% menjadi 124,9 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu 114,4 triliun. Lalu di sini juga Gudang Garam tidak terjadi kenaikan bahan baku dikarenakan harga tembakau atau cengkeh yang signifikan pada tahun 2021 karena hubungan yang baik dengan pemasok itu tetap dijaga oleh Gudang Garam. Panen tembakau dan cengkeh berlangsung secara normal dan aktivitas pembelian bahan baku berjalan sesuai dengan kebutuhan perseroan. Lalu faktor yang kedua yaitu product differentiation. Nah, di sini saya menilai kategori ini masuk sedang juga. Penjelasannya adalah karena Gudang Garam itu memiliki beberapa macam produk rokok kretek yang notabene adalah hampir sama dengan produk yang dimiliki oleh para pesaing atau kompetitornya. Nah, di sini memang perbedaannya itu hanya terdapat pada jenis sausnya yang digunakan yang menjadi cita rasa rokok Gudang Garam. Di sini bisa kita lihat
ada berbagai produk rokok kretek yang diproduksi oleh gudang garam, yaitu ada yang sigaret kretek tangan, yang handmade. Lalu yang kedua ada mesin made atau sigaret kretek mesin, SKM. Lalu ada low tar nikotin, dan jenis lainnya adalah Surya Series. Masuk ke faktor berikutnya, yaitu adalah access to distribution channels. Nah, di sini masuk kategori tinggi, karena di sini perusahaan memiliki 67 kantor area dan 89 stok point yang secara keseluruhan mencakup 156 titik distribusi di seluruh Indonesia. Dan lalu Gudang Garam juga memiliki armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan, termasuk sepeda motor, untuk melayani pasar. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa access to distribution channels itu tinggi, karena memang Gudang Garam ini bisa mencakup pendistribusian itu hampir di seluruh Indonesia dengan armada yang telah dimilikinya ya. Bisa kita lihat dalam paparan ini sangat banyak sekali, sehingga pasar itu terpenuhi. Masuk ke faktor yang berikutnya terkait regulation. Nah, ini saya masukkan kategori tinggi karena sebagai perusahaan terbuka, Gudang Garam itu bertanggung jawab mematuhi semua peraturan pemerintah yang berlaku dan senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen dan kondisi pasar sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan tidak membenarkan penjualan rokok kepada orang yang belum dewasa. Nah, di sini juga terlihat ada beberapa regulasi pemerintah. Di sini saya tampilkan ada dua yang mempengaruhi ya regulasinya. Itu pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Lalu peraturan kedua itu terkait Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 garis miring PMK 010 garis miring 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 garis miring PMK 010 garis miring 2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Nah, di sini dari dua peraturan ini terkait regulasi ini makanya dibilang tinggi ya kategori, karena sangat mempengaruhi dari produksi produk-produk yang ada di PT Gudang Garam Tbk ini. Lalu kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu competitive rivalry. Masuk ke kategori pertama terkait pesaing, di sini tinggi, masuk kategori tinggi karena persaingan di industri rokok itu memiliki banyak pesaing ya, dan memiliki produk rokok yang hampir sama, sehingga pada faktor persaingan termasuk dalam kategori tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat para pesaingnya itu ada antara lain PT HM Sampurna Tbk, PT Wismilak Inti Makmur Tbk, PT Bentul Internasional Investama Tbk, PT Indonesian Tobacco Tbk, dan PT Jarum. Masuk ke faktor yang berikutnya, itu perbedaan kualitas. Nah, di sini masuk kategori rendah karena pertama itu adalah kualitas adalah bagian dari komitmen Gudang Garam untuk memberikan kualitas produk terbaik dengan menyediakan varian dapat dinikmati semua segmen dan memastikan produk kami mudah diperoleh dan kesegarannya senantiasa terjaga. Lalu yang kedua, standar kendali mutu. Teknologi yang digunakan serta telah sesuai dengan regulasi pemerintah dalam produksi rokok dimiliki oleh Gudang Garam dan para pesaingnya. Karena memang di sini ya bisa dilihat perbedaan kualitasnya itu rendah, karena memang kualitas dan standar quality mutu itu hampir sama ya dimiliki oleh Gudang Garam maupun para pesaingnya di industri rokok. Lalu kita masuk ke aspek berikutnya, itu trade of substitute product. Faktor yang pertama itu adalah perubahan lifestyle. Nah, di sini masuk kategori rendah karena memang lifestyle perokok saat ini mengalami perubahannya dari yang merokok konvensional seperti biasa, seperti produk Gudang Garam, itu sekarang menggunakan rokok elektrik. Itu dia menghasilkan uap ya, sama seperti asap, tapi bentuknya uap air. Itu
ada beberapa perokok itu pindah karena memang rokok elektrik ini memiliki semacam rasa ya yang berbeda-beda yang tidak dihasilkan oleh rokok konvensional biasa, dan juga salah satunya yang disukai adalah uapnya itu atau asap uap itu tidak mengganggu orang lain karena memang memiliki bau yang bermacam-macam ya, bisa bau buah-buahan atau bau kopi dan lainnya. Tapi rokok konvensional itu seperti produk gudang garam, rokok kretek itu tetap mempunyai pelanggan setia gitu. Dan permintaan pasar atas rokok ini masih tinggi. Dapat kita lihat itu dari tingkat produksi penjualan di tahun 2021. Lalu yang berikutnya adalah kelangkaan, faktor kelangkaan. Nah, ini masuk kategori rendah dikarenakan kalau kita mencari rokok gudang garam itu di mana saja itu cukup mudah ya. Baik itu misalkan kita cari di warung, minimarket, bahkan di supermarket sekalipun, rokok gudang garam itu dapat dicari dan dapat ditemukan. Gitu. Lalu juga ketersediaan produk rokok kretek gudang garam di pasaran itu salah satu yang paling tinggi ya di antara para pesaingnya, sehingga dengan mudah dapat kita dapatkan. Gitu ya. Kalau kita masuk ke aspek berikutnya yaitu bargaining power of buyers. Masuk ke faktor jumlah pembeli, di sini juga kategorinya termasuk tinggi karena penjualan produk rokok gudang garam itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai 114,4 triliun menjadi 124,9 triliun. Lalu yang kedua, volume penjualan perseroan ini mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,5% menjadi 91,1 miliar batang pada tahun 2021. Di sini kita bisa lihat dari financial highlight-nya ya, tahun 2021 itu 124,881,266, naik dari tahun sebelumnya 114,477,311. Itu untuk penjualan bersih. Lalu terkait manfaat ekonomi, di sini juga naik ya. Volume penjualan rokok miliar batang itu 2021 itu 91,1 miliar, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya itu tahun 2020 itu 89,7. Masuk ke faktor berikutnya yaitu terkait loyalitas dan daya beli konsumen. Nah, ini masuk kategori tinggi karena memang gudang garam itu memiliki ini ya, fokusnya itu adalah untuk gaya hidup dan pilihan konsumen. Dan produk-produk yang dihasilkan oleh gudang garam itu untuk memenuhi kebutuhan para perokok. Jadi produk yang dihasilkan itu bermutu tinggi dan mudah didapat dan dengan harga yang bersaing. Lalu juga gudang garam melakukan pendekatan kepada konsumen melalui media sosial, perniagaan daring ditingkatkan, lalu kegiatan komunitas tetap dijalankan. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah sikap loyal dan fanatik para konsumen gudang garam yang belum dapat tergantikan atau beralih ke produk di luar gudang garam. Faktor yang berikutnya adalah pengetahuan dan akses terhadap informasi. Ini masuk kategori tinggi karena memang sebagai perusahaan terbuka, gudang garam memanfaatkan situsnya ya, situs webnya sebagai sarana untuk menyampaikan keterbukaan informasi. Perusahaan juga menyampaikan keterbukaan informasi melalui IDXnet yang difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu perseroan menganggap penggunaan media di atas efisien dan memadai sebagai jalur komunikasi. Lalu juga informasi yang dapat kita capai itu adalah bisa diakses melalui website, YouTube, sosial media. Nah, di sini terlihat ada capture dari websitenya, ada dari YouTube terkait Public Expose Live 2022 tentang PT Gudang Garam. Lalu di sosial media, Sahabat Gudang Garam, itu bisa diakses dengan mudah oleh para penggunanya gitu ya, untuk mencari informasi tentang gudang garam tersebut. Masuk ke aspek berikutnya itu bargaining power of supplier. Faktornya yang pertama adalah pemasok didominasi sejumlah kecil perusahaan. Ini masuk kategori rendah karena memang supplier untuk
Gudang Garam ini memang adalah perusahaan yang dimilikinya sendiri ya, yaitu PT Surya Madistrindo, itu didirikan pada tahun 2002, dan di sini di tahun 2009 pun Surya Madistrindo ini ditunjuk sebagai distributor tunggal yang memegang kendali strategi distribusi dan field marketing untuk seluruh wilayah Indonesia. Lalu PT Surya Madistrindo ini juga bermarkas di Jakarta. Perusahaan tersebut telah tumbuh bertransformasi menjadi perusahaan distribusi rokok yang profesional dan modern. Jadi di sini makanya kenapa faktor pemasok di Indonesia sejumlah kecil perusahaan itu termasuk rendah ya, masuk kategori rendah karena memang dimiliki oleh perusahaan PT Gudang Garam itu sendiri. Masuk faktor berikutnya yaitu highly differentiated product. Nah ini masuk kategori sedang karena produk rokok kretek Gudang Garam itu memiliki bahan baku hampir sama yang digunakan seluruh pabrikan rokok kretek, yaitu bahan bakunya adalah tembakau dan cengkeh. Lalu perbedaan mendasar itu hanya pada saus rahasia Gudang Garam. Untuk komponen terakhir ya dalam pembuatan kretek adalah sausnya yang terbuat dari beraneka rempah dan ekstrak buah-buahan untuk menciptakan aroma serta cita rasa tertentu. Selain itu juga komposisi campuran tembakau dan cengkeh saus ini menjadi pembeda antar setiap merek dan varian kretek. Jadi atas penjelasan tersebut masuk dalam kategori sedang. Faktor berikutnya adalah perusahaan merupakan pelanggan penting bagi supplier. Ini masuk kategori rendah karena seperti sudah dijelaskan tadi bahwa Gudang Garam memiliki supplier tunggal yaitu PT Surya Madistrindo yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk itu sendiri. Masuk ke aspek berikutnya yaitu relative power of other stakeholder. Nah, ini terkait pemerintah, government ya. Di sini ada yang seperti dijelaskan tadi, ada peraturan pemerintah 109 tahun 2012, lalu ada PMK 109 tahun 2022, dan di sini memang regulasi ya dari peraturan ini sangat mempengaruhi ya terkait penjualannya, terkait produksinya, karena memang di sini sudah diatur sebagaimana rupa terkait bahan-bahan zat adiktifnya harus tembakau yang sehat, lalu ada terkait tarif cukai yang mempengaruhi dari harga penjualan suatu produk rokok kretek milik Gudang Garam tersebut. Lalu faktor berikutnya serikat pekerja ini masuk kategori sedang karena serikat kerja itu sendiri memiliki tujuan yang telah diatur ya oleh hukum, yaitu bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, dalam perusahaan itu sendiri, kedudukan serikat kerja ini penting untuk memastikan bahwa kedudukan dan hak pekerja dapat seimbang dengan kewajiban yang dilakukan pekerja untuk pengusaha. Masuk ke faktor berikutnya yaitu pemegang saham. Nah, ini masuk kategori tinggi karena memang peran-peran dari pemegang saham ini sangat mempengaruhi ya kinerja perusahaan. Di sini bisa kita lihat bahwa pemegang saham itu ikut andil dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan di sini juga memang pemegang saham itu pada dasarnya adalah pemilik ya. Mereka akan mendapatkan untung dari profit yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu pemegang saham juga memiliki hak khusus untuk menentukan aspek-aspek tertentu yang berkenaan dengan jalannya bisnis suatu perusahaan. Makanya di sini masuk dalam kategori tinggi. Nah, berikut adalah tabel analisis dari Five Forces plus One Force tadi sebelumnya. Di sini kita lihat adalah analisis kekuatan dalam industri bagi PT Gudang Garam. Faktor-faktor ancaman industrinya ada 6. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 ya, 4 yang value-nya rendah, yaitu yang pertama trade of new entrance, skornya 0,30, masuk ke dalam value rendah. Lalu berikutnya trade of substitute product, skor 0,30, value-nya rendah. Lalu berikutnya bargaining power of buyers, itu skornya 0,40, masuk kategori value rendah. Lalu bargaining power of suppliers itu skor 0,30 dengan value rendah. Nah, di sini yang tinggi yang harus mendapat perhatian yaitu
Rivalry among axis firms, di sini skor 0,80 masuk value tinggi ya. Sama yang kedua itu relative power of other stakeholder, skornya 0,80 juga sama masuk value tinggi. Nah di sini yang harus menjadi perhatian bagi PT Gudang Garam Terbuka bahwa terkait faktor-faktor ancaman industri rivalry dan relative power of stakeholder ini harus memiliki strategi ke depannya agar produksi, penjualan, industri rokok itu PT Gudang Garam tersebut dapat meningkat dari tahun ke tahun dan bisa menjadi pesaing kuat bagi industri rokok pesaing-pesaingnya yang lain. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.